Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Umi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika Rasulullah berdakwah di Madinah, antara lain yang pertama itu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Piagam ini merupakan konstitusi yang mengatur kehidupan berdampingan umat Islam dan non-Islam di Madinah. Piagam Madinah bertujuan agar penduduk Madinah dapat hidup berdampingan dengan damai. Piagam ini juga merupakan simbol perubahan dunia yang mendasarkan kehidupan pada keadilan, kesetaraan, kedamaian, dan toleransi. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Syahifat Al-Madinah atau Konstitusi Madinah. Adapun kandungan yang terdapat pada Piagam Madinah antara lain, yang pertama, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan kepala negara Madinah. Dua, mengakui Ansor dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggung jawab terhadap agama, Rasul, dan masyarakat Islam. Tiga, setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup mereka masing-masing. Keempat, orang Islam dan Yahudi bertanggung jawab terhadap keselamatan negara dari serangan musuh. 5. Orang Yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta menghormati orang Islam, tetapi tidak dibenarkan melindungi orang musyrik Quraisy. Yang keenam, setiap masyarakat bertanggung jawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah. 7. Setiap individu tidak boleh saling menyakiti. 8. Setiap kaum wajib merujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika terjadi perselisihan. 9. Seluruh pihak Madinah dilarang berhubungan dengan pihak luar, terutama musyrikin Mekah dan sekutu mereka. Adapun peristiwa penting yang kedua, yaitu respon Rasulullah terhadap kaum Quraisy. Yang A, dengan cara menghadang musuh di lembah Badar atau yang kita kenal dengan Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran antara umat muslim dan kaum Quraisy yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya Perang Badar, yang pertama, kaum Quraisy menindas umat Islam termasuk merampas barang dagangan mereka. 2. Kaum Quraisy mengusir umat Islam dari Mekah. Ketiga, kaum Quraisy tidak senang dengan dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Kemenangan umat Islam dalam Perang Badar antara lain, yang pertama, umat Islam menang atas kaum Quraisy meskipun jumlah pasukan muslim lebih sedikit. 2. Kemenangan ini menjadi catatan pertama kemenangan umat Islam melawan kaum kafir dalam peperangan. Adapun peristiwa penting dalam Perang Badar antara lain, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kemenangan. 2. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan bantuan berupa pasukan malaikat dan menenteramkan pasukan muslim sebelum perang dimulai. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan barisan muslim sambil mendorong mereka untuk bertempur dan menanamkan kecintaan mati syahid. Perang Badar dalam Al-Quran. Pertempuran Badar diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 13. Badar juga merupakan pokok pembahasan surat ke-8 Al-Anfal. Yang B, bertahan di Bukit Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran antara umat Islam dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau sekitar Maret 625 Masehi. Pertempuran ini terjadi di lembah utara Gunung Uhud di dekat Madinah. Adapun sebab-sebab terjadinya Perang Uhud, yang pertama, Perang Uhud merupakan balas dendam kaum Quraisy setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar.
Sasaran utama kaum Quraisy adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kronologi terjadinya Perang Uhud yang pertama. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. 2. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Adapun hasil perang, yang pertama, Perang Uhud dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. 2. Hamyah paman Rasulullah SAW terbunuh dalam peperangan ini. Tidak hanya itu, yang ketiga, Rasulullah SAW terluka dan giginya tanggal. Adapun hikmah yang dapat diambil dari perang Uhud ini antara lain yang pertama, kekalahan umat Islam dalam perang Uhud menjadi ujian baik bagi kaum muslimin dan orang-orang munafik. 2. Peristiwa ini memiliki dampak mendalam dan banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh umat Islam hingga saat ini. C. Membuat Khandaq untuk menghadang pasukan Ahzab. Perang Khandaq adalah pertempuran antara umat Islam melawan kaum Yahudi dan Quraisy yang terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang ini juga disebut Perang Ahzab yang artinya perang gabungan. Hasil perang, pasukan musuh mundur dari lokasi perang dan umat Islam berhasil memenangkan perang. Adapun sebab-sebab terjadinya perang Khandaq antara lain yang pertama, rasa dendam kaum Yahudi Bani Nadir yang terusir dari Madinah. Yang kedua, ketakutan kaum kafir Quraisy Mekah akan kekuatan kaum muslimin. Yang ketiga, untuk menguasai kembali perdagangan di Madinah. Yang keempat, keinginan pasukan sekutu membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Adapun strategi yang dipakai dalam perang Khandaq antara lain yang pertama, umat Islam menggali parit di sekeliling kota Madinah sebagai pertahanan. 2. Ide parit datang dari Salman Al-Farisi yang terinspirasi oleh kebiasaan orang-orang di Persia. Ketiga, Rasulullah SAW menyetujui usulan Salman dan membuat peta penggalian. Akhirnya, umat Islam pun bisa memenangkan perang Khandaq ini. Adapun peristiwa penting yang ketiga yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang ditandatangani pada tahun 628 Masehi. Perjanjian ini dibuat di Hudaibiyah, Mekah setelah perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Perjanjian Hudaibiyah disaksikan langsung oleh kedua belah pihak, di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun isi dari perjanjian Hudaibiyah antara lain, yang pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan genjatan senjata selama 10 tahun. 2. Siapapun boleh memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau menjadi bagian dari kaum Quraisy. 3. Pemuda yang mengikuti Muhammad tanpa izin orang tuanya akan dikembalikan ke orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, orang Islam yang masuk ke kelompok Quraisy tidak boleh kembali. Yang kelima, kaum Quraisy boleh masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf selama 3 hari. Yang keenam, umat Islam tidak boleh bersenjata saat memasuki Mekah. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selamat belajar. Apabila masih ada yang belum dipahami, nanti bisa bertanya langsung dengan Bu Umi atau mencari sumber referensi lain baik dari internet maupun dari buku belajar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.